Contoh untuk memeriksa apakah vektor-vektor itu membentuk ruang vektor. Apakah vektor-vektor merupakan basis dari satu ruang vektor? Contohnya ya, 3 vektor ini ada vektor V1, V2, dan V3. Pertama-tama kita harus teliti apakah ketiga vektor tadi bebas secara linier. Nah, ini pemeriksaan vektor bebas secara linier adalah pertama-tama dengan membuat kombinasi linier atas ketiga vektor tadi yang sama dengan vektor 0. Nah, ini adalah kombinasi linier dari vektor V1, V2, dan V3. V1-nya saya kalikan dengan skalar K1, V2-nya saya kalikan dengan skalar K2, V3-nya saya kalikan dengan skalar K3, dan sama dengan vektor 0. Oke, ini hasil perkalian skalarnya untuk masing-masing vektor, dan ini merupakan hasil penjumlahan atas kombinasi linier ini. Ya, jadi baris yang pertama saya dapatkan K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3. Ini baris yang pertama. Baris yang kedua 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3. Kemudian baris yang ketiga K1 ditambah 0K2 ditambah 4K3 sama dengan vektor 0. Nah, bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian matriks yang merupakan matriks koefisien dikalikan dengan variabel. Di sini variabelnya adalah K1, K2, dan K3 yang sama dengan matriks vektor kolom 0 ini. Ya kan, untuk baris pertama kan K1 ditambah 2K3, 2 ditambah K3. Ya, kemudian baris yang kedua 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan gunakan eliminasi Gauss. Ya, ingat eliminasi Gauss itu kita lakukan dengan menggunakan matriks koefisien yang diperluas, ya, dengan matriks yang di sebelah kanan sama dengan ini. Di sini matriks mungkin jadi 0 semua. Kemudian kita akan buat matriks koefisien ini menjadi bentuk eselon baris. Pertama kali tentu saja dengan mencari elemen pivot. Ujung kiri atas harus 1. Ini sudah 1, berarti ini sudah elemen pivot. Langkah selanjutnya, angka-angka di bawah elemen pivot kita buat menjadi 0. Untuk baris yang kedua, kita lakukan operasi baris elementer. Baris yang kedua dikurangi 2 baris pertama, ya, untuk apa? Untuk agar 2 ini 0. Dan untuk baris yang ketiga dikurangi baris yang pertama. Untuk operasinya seperti ini, ya. Oke, saya dapatkan ini baris yang kedua, ini baris yang pertama dikalikan dengan 2, jadi 2, 4, 2, 0. Kemudian saya kurangkan baris yang kedua tadi menjadi 0, 5, 1, 0. Kemudian untuk baris yang ketiga ini, ya, ini adalah baris yang ketiga dan ini adalah baris yang pertama, tinggal dikurangkan saja sehingga didapatkan 0, min 2, 3, 0. Nah, sehingga matriks kita berubah menjadi seperti ini. Ini baris yang kedua, ya, ini baris yang ketiga. Selanjutnya, karena di bawah angka 1 pivot ini sudah 0, kita akan mencari pivot berikutnya. Kita turun ke baris yang kedua. Di sini ada angka 5, ini harus 1, maka saya kalikan dengan 1/5. Baris kedua saya kalikan dengan 1/5. Sehingga berubah menjadi 0, 1, 1/5, 0. Ini menjadi elemen pivot. Sehingga apa? Angka min 2 ini harus 0. Angka min 2 ini harus 0 apabila, ya, sehingga saya dapatkan di sini, saya dapatkan hasil 0, 0, 17/5, dan ini 0. Nah, sehingga matriks koefisien saya menjadi seperti ini. Nah, yang di sini, ini angka 0, 0 yang merupakan perluasan dari matriks koefisien tidak saya tulis. Karena apa? Karena memang mereka tidak berubah, ya. Oke, jadi ini hanya matriks koefisien. Kemudian yang angka 1 pivot ini sudah selesai tugasnya. Karena di bawahnya sudah 0, maka kita ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini angka pertama sudah 0 harus 1. Maka ini saya kalikan dengan 5
per 17. Nah, inilah matriks koefisien kita dan ini sudah membentuk eselon baris dari sini. Nah, dari sini, dari baris yang ketiga, saya dapatkan K3 sama dengan 0. Kemudian dari baris yang kedua, K2 ditambah 1/5 K3 sama dengan 0. Karena K3 sama dengan 0, maka K2 juga sama dengan 0. Kemudian dari baris yang pertama, K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 0. Karena K2 0, K3 0, berarti K1 sama dengan 0. Maka matriks yang ini, SPL homogen ini hanya mempunyai solusi trivial. K1, K2, dan K3 sama dengan 0. Kalau seperti ini, maka vektor V1, V2, dan V3 itu bebas linier. Nah, ini adalah salah satu syarat vektor-vektor berlaku sebagai basis dari ruang vektor. Syarat berikutnya adalah vektor-vektor basis tadi harus merentang satu ruang vektor. Nah, kita umpamakan di dalam ruang vektor tadi ada vektor namanya P, ya, dengan elemen B1, B2, dan B3. Ini harus kita buktikan bahwa vektor B itu merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya B1, B2, dan B3. Nah, sehingga saya bentuk seperti ini, ya. Ini berarti vektor B kombinasi linear dari vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Jika memang SPL ini ada solusinya. Kita lihat di determinan dari matriks koefisien. Determinan dari matriks koefisien sama dengan 17. Berarti apa? Berarti K1, K2, dan K3 nanti ada solusinya. Ya, berarti vektor V1, vektor V2, vektor V3 itu memang merupakan vektor basis. Karena setiap vektor yang ada di ruang basis bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Sehingga di sini kita buktikan bahwa V1, V2, dan V3 itu membentang dan bebas linier dan ketiganya merupakan vektor basis dalam ruang vektor R3. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, di sini ada tiga vektor juga. Kita hendak lihat apakah ketiga vektor itu merupakan vektor basis dari satu ruang vektor. Pertama, kita periksa apakah bebas linier. Ya, kita buat SPL homogen, ya, yang merupakan kombinasi linier dari V1, V2, dan V3 yang sama dengan vektor 0. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk pasangan terurut tiap vektornya. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk matriks untuk tiap vektornya. Oke, dari hasil perkalian dengan skalar saya dapatkan ini. Kemudian dari hasil penyumbungan vektor saya dapatkan baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Ya, dan ini bisa saya ubah bentuknya menjadi bentuk SPL homogen. Ya. Oke, ini untuk matriks koefisiennya. Koefisien untuk K1, untuk K2, dan untuk K3. Selanjutnya kita cari, ya, dengan eliminasi Gauss. Sama prosesnya, kita cari elemen pivot, kemudian kita buat angka yang di bawah elemen pivot ini 0. Ini 0 kalau dikurangi 1, berarti ini 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 1, min 1, 1 dikurangi 2, min 1. Kemudian ini 0 kalau dikurangi 2, berarti 2 dikurangi 2. 0, 1 dikurangi 2, min 1, 3 dikurangi 4, min 1. Nah, selanjutnya kita cari pivot berikutnya. Ini, ya, ini harus 1, berarti baris yang kedua saya kalikan dengan min 1. Didapatkan ini elemen pivotnya, ini harus 0. Nah, harus 0, ini 0 kalau saya tambahkan dengan 1, jadi min 1 ditambah 1, 0, min 1 ditambah min 1, 0. Nah, inilah bentuk eselon baris dari matriks koefisien kita. Dari sini terlihat bahwa kolom ketiga itu tidak punya satu pivot atau leading one. Sehingga apa? Karena kolom ketiga ini adalah koefisien untuk K3, maka K3 adalah variabel bebas.
Nah, sehingga kita berikan solusi parametrik K3 sama dengan T, kemudian K2 dari baris yang kedua ini saya dapatkan K2 ditambah K3 sama dengan 0, berarti K2 sama dengan min K3, K3-nya T berarti K2-nya sama dengan min T, dan untuk baris yang pertama kita dapatkan K1 ditambah K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, jadi K1 sama dengan 0 dikurangi K2 dikurangi 2K3, jadi K1 sama dengan T dikurangi 2T sama dengan min T. Nah, di sini kita dapatkan solusi parametrik untuk K1, K2, dan K3 yang menandakan bahwa vektor yang kita periksa tadi tidak bebas secara linear karena mempunyai solusi yang non-trivial. Sehingga apa? Sehingga karena syarat yang pertama saja tiga vektor itu tidak bebas secara linear, maka kita bisa katakan bahwa ketiga vektor tadi bukan merupakan basis dari satu ruang vektor.